Shalom saudara-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Rujen Hafidhul Tabara dengan NIM 2401012002 dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, sekian dari perkenalan saya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak atas perkenalan yang kami dan hidup kami pada siang ini Bapak yang baik. Kami mendengar dari isi firman-Mu dan kami memberkati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Pada siang hari ini yang menyapa kita yaitu terambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Mari kita membukanya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dan dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar dari menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih ia jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian tidak jatuh di tanah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan ini kita atau saya sendiri akan mengungkapkan sedikit cerita, yaitu tentang seorang pria yang datang mengeluh kepada dokter dan dia berkata, aduh dok, kaki saya sakit semua, dan tapi dokter itu menjawab, apa penyebab kaki Anda sakit, dan pasien tersebut menjawab lagi, setelah waktunya pada malam hari mata saya juga bisa mengalami sakit yang luar biasa. Dan dokter itu menjawab sekali lagi, dan mungkin kamu itu akan mengalami flu berat. Nah pasien itu menjawab sekali lagi kepada dan bertanya kepada dokter tersebut, yaitu dia, dokter, saya sering menggigil dan kelilingnya tanpa sebab. Wah, datanglah dokter, jangan-jangan pasien tersebut terkena flu. Nah, flu yang berat ini, Bapak ini akan bisa segera sembuh jika diobati oleh sang dokter. Nah, dan dokter tersebut menulis resep obatnya dan memberikan kepada pasien itu. Dan seminggu kemudian pasien itu datang kembali kepada dokter dan dia berkata kepada dokter, dokter, kok belum sembuh ya penyakit saya? Minggu lalu kepala saya sakit sebelah dok. Sekarang semua kepala saya tuh sakit dan rasanya pecah, dan rasanya itu dengan mata juga saya rasanya sakit semua. Dan pada saat itu dokter pun menjawab pada bapak tersebut, bapak, saya sudah memberikan kepada kamu obat untuk Anda habiskan, tetapi Anda tidak mendengar dan Anda selalu bertanya kepada saya, kenapa saya tidak merasakan kesembuhan. Nah, dokter itu menjawab pertanyaan bapak, yaitu, janganlah bapak hanya bertanya-tanya saja, tetapi bapak tidak menghabiskan obat yang saya berikan kepada bapak. Nah, semuanya lagi, ngapa orang bayar mahal-mahal capek ke dokter tapi tidak mau mendengarkan nasihat dari kata dokter itu. Nah, orang yang aneh bukannya karena diharapkan bisa sembuh, dan kalau tidak pernah mau mendengar nasihat dokter itu. Baik, intinya yaitu banyak melalui perumpamaan penabur ini perlu waktu itu
Banyak melalui perumpamaan penabur ini pada waktu itu Yesus sedang dikerumuni oleh begitu banyak orang datang bermenang-menang. Ternyata bukan hanya faktor indera pendengaran kita. Marilah kita buka telinga kita agar kita bisa biasa saja hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dengan telinga kita bisa mendengarkan nasihat dan mendengarkan ajaran, tetapi yang terpenting bukan hanya mendengar dengan indera, tetapi juga kesediaan hati kita, kesediaan diri kita, dan kesediaan kita untuk menerima dan meresponnya dengan benar dan pembetulannya, dan menjadi peringatan dari Tuhan Yesus ketika dia mengajar para muridnya dan orang-orang banyak melalui perumpamaan penabur ini. Perlu waktu itu Yesus sedang dikerumuni oleh begitu banyak orang dan berbondong-bondong karena antusias mau mendengarkan pengajaran Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, banyaknya orang yang dikatakan tadi jalan bersama Yesus harus pindah tempat mengajar. Awalnya di rumah, sekarang dia harus keluar ke danau dulu. Di situ ternyata orang masih begitu banyak sehingga dia harus naik ke perahu dan duduk di situ. Layaknya jemaat yang masa kini yang tahu kalau hamba Tuhan naik dan berdiri di mimbar itu adalah kesediaan, adalah kesiapannya untuk mengajar dan berkhotbah. Orang-orang pada waktu itu juga tahu ketika Yesus duduk di perahu itu, yaitu adalah untuk kesiapannya untuk mengajar dan orang banyak. Yesus mulai pengajarannya dengan perumpamaan penabur dan lebih fokus mengajarkan, dan dalam perumpamaan ini bukan pada si penabur karena penabur hanya disebut 2 kali. Fokus perumpamaan ini terletak pada kondisi tanah atau respon dari pendengar firman disampaikan pada murid-murid dan banyak orang, namun ada respon yang berbeda, tidak semuanya menghasilkan buah yang diharapkan. Bapak Ibu, mengapa ada hasil yang berbeda tetapi sama-sama kita mendengarkan? Hal ini yang merupakan perbedaan yang terletak pada kesediaan untuk menerima dan merespon firman itu, dan menuntut perempuan penabur dengan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kata mendengar dari dalam perikop ini muncul sebanyak 14 kali, dan tentunya mendengar itu dalam teks ini dipahami dalam arti yang literal dan mendengar, dan dimaksud dalam mendengar secara spiritual. Kalian telah jelas datang dan mendengar yang ke-9 dan sampai ayat 17 yang menjadi sisipan antara si perumpamaan yang ke-3 sampai 8 dalam penafsiran perumpamaan tersebut, hingga dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Dan di ayat 15 mengatakan hati mereka itu yang tebal, hati mereka yang tidak mau mengerti firman Tuhan. Mereka secara sadar menolak firman itu. Hati mereka tulis sehingga tidak bisa mampu untuk mendengar firman Tuhan, meskipun disampaikan berulang-ulang dan berulang kali, karena mereka tidak mengerti, tidak paham. Hal ini yaitu sebuah persoalan dalam lalu istilah untuk berkelompok atau mengerti rahasia kerajaan Allah. Mereka juga
mereka boleh menerima terlibat secara spiritual dari Allah Tritunggal Tuhan Yesus ini. Empat respon yang berbeda dari para pendengarnya. Mari kita melihat satu persatu, yaitu hal yang penting. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung. Dalam Lukas 11 pasal ayat 8 ayat kelima, yaitu benih itu juga diinjak orang kalau memang benih itu jatuh di jalan yang sempit. Jalan yang sempit, jalan yang keras, kering, tempatnya di mana orang biasa berjalan itu. Dan begitu juga tidak heran kalau benih tersebut akan mati dan layu dan tidak akan bisa tumbuh karena tidak terletak di dalam tanah yang kering. Nah, sehingga dengan mudah diinjak orang atau burung pun datang memakan benih tersebut. Tapi kebetulan bagian ini merujuk pada mereka yang mendengar firman tetapi tidak mengerti sama sekali atau tidak memahami, bukan secara intelektual melainkan persoalan di tanah yang keras dan kering. Kita akan masuk ke bagian sekarang dalam kondisi hati manusia. Yang pertama itu adalah kita membaca dalam Matius 13 ayat 3-19 dikatakan, lalu ia mengatakan kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang akan masuk ke bagian sekarang dalam kondisi hati manusia. Yang pertama itu adalah kita membaca dalam Matius 13 ayat 3-19 dikatakan, lalu ia mengatakan kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang sebagiannya itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu tipis, tetapi sudah itu tumbuh karena matahari, terbitlah matahari, dan karena terbit matahari akan mengakibatkan layu dan kering karena tidak. Bagian itu benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu bersih, itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan sempitlah sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang tidak lalu dengan baik. Perhatikan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam penjelasan tadi ini, yaitu Yesus mengidentifikasikan kita menjadi tanah yang makin berisi hati manusia dalam merespon firman Tuhan. Yang pertama itu tanah di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan ini menunjukkan kita, yaitu pada kita tentang hati yang tidak menerima firman. Yang kedua itu tanah yang berbatu, hati yang menerima dengan antusias tetapi dangkal. Yang ketiga itu tanah yang bersama duri, yang disebut sebagai kita sendiri, yaitu
hati kita yang terbagi dan diserang oleh kekhawatiran di dunia. Saya terakhir adalah tanah yang baik, hati yang sungguh-sungguh menerima dan menghasilkan buah yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Arti perumpamaan tentang dalam menerima itu bisa terambil dari Matius 3 berasal 18 sampai 23. Karena itu dengan arti perumpamaan penabuh itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerima dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan bertahan hanya sebentar saja. Apabila datang penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menempit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan ditaburkan di tanah ialah orang yang mendengar firman itu dan tidak mengerti. Dan karena ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Pengaplikasian saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, pengaplikasian yang praktis dalam hidup kita itu ada 5 dalam hidup kita dalam kita pada siang hari ini, yaitu pertama itu periksa kembali kondisi hati, di mana periksa kondisi hati itu ada Anda saat ini, yaitu tanya bisnis apakah yang menggambarkan kondisi hati Anda, bisa kita jaga dalam hati kita sendiri. Yang kedua itu identifikasikanlah penghalang, di mana itu yang mungkin mencegah firman Tuhan berbuah dalam hidup Anda sekalian. Yang ketiga, kembangkan disiplin rohani. Kembangkan disiplin rohani itu yang artinya itu yaitu membantu mengolah tanah hati atau doa, membaca Alkitab atau persekutuan. Yang keempat, pertimbangkan atau hasil panen dalam hidup Anda. Apakah ada buah nyata atau adakah firman Tuhan dalam hidup kita? Dan yang terakhir adalah ambil langkah praktis. Ambil langkah praktis itu adalah untuk menjadikan pelaku firman dan bukan hanya untuk pendengar saja. Marilah kita mengolah hati kita atau mempersiapkan untuk menerima firman. Yang kita perlu aktif mengelola tanah hati kita agar siap menerima firman, itu membaca yang artinya itu mematahkan atau memecahkan kekerasan hati melalui pertobatan, dan kedua itu membersihkan atau menyingkirkan batu-batu dan duri-duri dari hati kita masing-masing. Yang ketiga itu memupuk. Memupuk itu mempercaya tanah atau melalui doa dan persekutuan. Dan yang terakhir itu menjaga itu melindungi hati dari pengaruh-pengaruh negatif, dari pengaruh-pengaruh yang buruk dari hidup kita dan perlakuan kita. Dan marilah kita menjadikan hidup yang bermakna dalam
Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan yang saya ambil dalam nas kita ini yaitu perumpamaan penabur mengajarkan bahwa kondisi hati kita menentukan respon kita terhadap firman, hati kita menentukan respon kita terhadap firman Tuhan. Tantangan kita adalah mengembangkan tanah hati yang subur, hati yang menerima, memahami, dan berbuat dalam firman yang ditaburkan. Marilah kita berdoa agar Tuhan membantu kita mengelola tanah hati kita, mengatasi tantangan dan menghasilkan buah berlipat ganda bagi kehidupan kita di kemuliaan Tuhan. Amin. Sekian dari nas kita yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran-Mu melalui perumpamaan penabur. Kami menyadari bahwa kondisi hati kami seringkali mengalami pertumbuhan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk menjadi tanah yang baik, yang mendengarkan dan mengerti firman-Mu, serta menghasilkan buah berlipat ganda. Ubahlah hati kami yang keras ini, yang dangkal atau terbagi menjadi hati yang subur dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman Tuhan yang saya sampaikan pada kita hari ini, terima kasih. Shalom.